Nama saya Kevin Veronica Halim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hukum laut internasional. Hukum laut internasional merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya, serta mengatur kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama antara negara-negara maju dan negara berkembang. Tujuan dari adanya hukum laut internasional ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap di laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sumber tenaga. Selanjutnya mengenai perkembangan hukum laut internasional. Pada abad ke-12 telah dikenal beberapa kompilasi peraturan-peraturan hukum yang dikenal di benua Eropa yang mengatur kekuasaan bangsa-bangsa atas laut dan berbagai kegiatan yang berada di laut Eropa. Sebelum Imperium Romawi kuno berada dalam masa puncak kejayaannya, Pontiac dan Rhodes mengaitkan kekuasaan atas laut dengan kepemilikan atas laut. Peraturan-peraturan hukum laut Rhodes yang berasal dari abad kedua atau ketiga sebelum Masehi sangat berpengaruh di daerah Laut Tengah dikarenakan prinsip-prinsip dari Rhodes sangat diterima dengan baik oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Kemudian sejarah pertumbuhan hukum laut internasional ditandai dengan munculnya pertarungan antara dua konsepsi hukum laut. Yang pertama ada res communis yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama dan masyarakat dunia. Oleh karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapapun. Yang kedua ada res nullius yang menyatakan laut itu tidak ada yang memiliki dan oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma. Kenyataan bahwa Imperium Roma menguasai tepi lautan tengah dan seluruh lautan tengah secara mutlak menimbulkan suatu keadaan di mana lautan tengah menjadi lautan yang bebas dari gangguan-gangguan bajak laut, sehingga semua orang dapat menggunakan lautan tengah dengan aman dan sejahtera yang dijamin oleh pihak Imperium Roma. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa doktrin ini dalam sejarah hukum laut internasional merupakan tonggak bagi perkembangan hukum laut internasional pada masa-masa berikutnya. Di sisi lain, dalam melaksanakan kekuasaannya di laut, banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dalam pandangan orang Romawi, laut itu dapat dimiliki, di mana dalam zaman itu hak penduduk pantai untuk menangkap ikan di perairan dekat pantainya telah diakui. Pemilikan suatu kerajaan dan negara atas laut yang berdekatan dengan pantainya didasarkan atas konsepsi res nullius. Menurut konsepsi res nullius ini, laut bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bisa menguasai dengan mendudukinya. Pendudukan ini dalam hukum perdata Romawi dikenal sebagai konsepsi okupasi. Kemudian keadaan ini berakhir dengan runtuhnya Imperium Romawi dan munculnya berbagai kerajaan dan negara di sekitar Lautan Tengah yang masing-masing merdeka dan berdiri sendiri. Walaupun penguasaan mutlak Lautan Tengah oleh Imperium Romawi sendiri telah berakhir, akan tetapi pemilikan lautan oleh negara-negara dan kerajaan tetap menggunakan asas-asas dari hukum Romawi. Berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan ini, kiranya jelas bahwa bagi siapapun yang mengikuti perkembangan teori hukum internasional, asas-asas hukum Romawi yang disebutkan sebelumnya dapat mengilhami lahirnya pemikiran hukum laut internasional yang berkembang di kemudian hari. Selanjutnya mengenai United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang kita sebut dengan UNCLOS. UNCLOS ini terbentuk di Montego Bay pada tanggal 10 Desember tahun 1982 oleh 118 negara. Kemudian sasaran utama dari pembentukan UNCLOS yang disampaikan oleh Ketua UNCLOS pada 10 Desember 1982 ini, pertama, konvensi akan mendorong pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang telah disepakati batas-batas mengenai laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Kedua, kepentingan masyarakat internasional dalam hal kebebasan pelayaran di perairan maritim akan diperancar oleh adanya kompromi-kompromi mengenai status zona ekonomi eksklusif dan rezim tentang hukum lintas damai. Ketiga, kepentingan masyarakat internasional dalam hal pelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati laut. Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Maka sejak saat itu Indonesia resmi tunduk pada rezim UNCLOS 1982. Konvensi ini juga mempunyai arti penting karena konsep negara kepulauan yang diperjuangkan Indonesia selama 25 tahun secara terus-menerus berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Selanjutnya mengenai zona maritim. Dalam UNCLOS 1982,
laut ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama laut teritorial dan laut pedalaman, yaitu laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya. Kedua, ada zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif, yaitu laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya, namun negara tersebut memiliki hak dan yurisdiksi terhadap aktivitas tertentu. Ketiga, laut bebas, yaitu laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya dan bukan merupakan hak atau yurisdiksi, namun negara tersebut memiliki kepentingan. Selanjutnya, mengenai baseline atau yang kita sebut garis pangkal ini merupakan garis yang ditarik pada pantai saat waktu air laut surut. Ditetapkannya pada waktu air laut surut ini disebabkan karena garis air laut surut merupakan batas antara daratan dan perairan. Garis tersebut merupakan titik-titik atau garis pertemuan antara daratan dengan air laut. Menurut hukum internasional dikenal 3 macam garis pangkal, yaitu pertama, garis pangkal normal adalah garis pangkal yang ditarik dari pantai pada saat air laut surut dengan mengikuti lekukan-lekukan pantai. Dengan demikian, arah dari garis pangkal normal sejajar dengan arah atau lekukan pantai tersebut. Yang kedua, ada garis pangkal lurus, merupakan garis pangkal yang ditarik di pantai pada saat air laut surut dengan menghubungkan titik-titik atau ujung-ujung terluar dari pantai. Oleh sebab itu, metode ini disebut juga dengan garis pangkal lurus ujung ke ujung. Selanjutnya, yang terakhir adalah garis pangkal kepulauan. Garis pangkal kepulauan ini mulai dipergunakan sebagai salah satu cara untuk pengukuran laut teritorial sejak ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang secara tegas tertuang dalam pasal 46 sampai 54 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rezim hukum laut. Jadi rezim hukum laut ini ada 4. Yang pertama ada laut teritorial, yang kedua ada zona ekonomi eksklusif, yang ketiga ada zona tambahan, yang keempat ada laut lepas. Dan pertama saya akan menjelaskan mengenai laut teritorial. Jadi laut teritorial ini adalah laut yang terletak di luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut. Jadi maksimalnya sudah 12 mil. Dan kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial, serta dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya. Di dalam laut teritorial terdapat hak dan kewajiban laut teritorial. Yang pertama, negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, dalam laut teritorial berlaku hak lintas damai bagi kendaraan air asing. Jadi, kendaraan air asing yang melakukan lintas laut damai di laut teritorial tidak boleh melakukan kegiatan yang berbentuk ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah laut teritorial. Yang ketiga, ada negara pantai berhak membuat peraturan tentang lintas laut damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai zona tambahan. Jadi dengan telah ditentukannya lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut, maka lebar zona tambahan adalah maksimal 24 mil laut diukur dari garis dasar di mana laut teritorial diukur. Zona tambahan sendiri diatur oleh pasal 33 UNCLOS 3, yaitu dalam satu zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk yang pertama, untuk mencegah pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan, bea cukai, fiskal, imigrasi, kesehatan di dalam wilayah dan atau di laut teritorialnya. Yang kedua, menghukum pelanggaran atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam wilayah teritorialnya atau laut teritorial. Yang ketiga, sekarang saya akan membahas mengenai zona ekonomi eksklusif. Jadi konsep tentang zona ekonomi eksklusif ini pertama kali berasal dari proklamasi Presiden Amerika Serikat, yaitu Harry S. Truman tahun 1945, bahwa pada saat itu tercetuslah dasar pemikiran dari konsep tersebut, yaitu adanya keinginan Amerika Serikat untuk memanfaatkan sumber daya alam di luar wilayah teritorial. Ketentuan mengenai zona ekonomi eksklusif ini dimuat dalam ketentuan pasal 55 UNCLOS 3, di mana berdasar pasal 55 UNCLOS 3 ini dapat kita simpulkan mengenai unsur-unsur pengertian zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, zona ekonomi eksklusif adalah bagian laut yang terletak di luar laut teritorial. Yang kedua, keberadaan zona ekonomi eksklusif di luar laut teritorial tidak diselingi oleh bagian laut lain, tapi langsung mendampingan dengan laut teritorial itu sendiri. Lalu bahwa zona ekonomi eksklusif itu diatur oleh rezim hukum khusus atau sui generis. Bahwa disebut rezim khusus adalah
Karena pada zona ekonomi eksklusif oleh UNCLOS 3, hak-hak dan yurisdiksi negara pantai itu harus diakui adanya hak-hak serta kebebasan negara lain. Lalu ada hak-hak negara pantai. Hak negara pantai itu ada apa aja sih? Yang pertama, hak untuk melakukan eksplorasi. Jadi eksplorasi itu bentuknya seperti kegiatan penjagaan atau inventarisasi sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif. Yang kedua, ada hak untuk melakukan eksploitasi. Jadi kegiatannya seperti untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga, ada hak untuk melakukan konservasi, yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi tetap tersedianya cadangan sumber daya alam hayati zona ekonomi eksklusif. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laut lepas. Jadi mengenai laut lepas ini, Konvensi Jenewa 1958 telah menetapkan tentang laut lepas dimulai dari batas terluar laut teritorial menurut UNCLOS 3, yang menetapkan bahwa laut lepas tidak mencakup zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan. Dan ketentuan mengenai laut lepas ini diatur dalam pasal 121 UNCLOS 3 yang dahulu diatur dalam Konvensi Jenewa 1958. Kemudian mengenai pembagian laut yang dibagi atas laut lepas dan laut teritorial, maka rezim hukum yang berlaku atas kedua bagian itu berbeda. Jadi laut lepas ini terbuka digunakan oleh negara, sedangkan laut teritorial ini hanya berada di bawah kedaulatan suatu negara pantai. Jadi agar kepentingan kedua bagian tersebut dapat berlangsung selaras, maka terciptalah apa yang dikenal dengan dalam hukum laut internasional, yaitu dengan the right of innocent passage atau hak lintas damai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diplomasi hukum laut Indonesia. Jadi Indonesia telah melakukan diplomasi dalam forum konferensi PB1 dan konferensi PB2. Akan tetapi ternyata belum membuahkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu Indonesia melakukan diplomasi kembali untuk menggalang solidaritas negara-negara kepulauan untuk memperjuangkan prinsip-prinsip negara kepulauan agar diterima oleh masyarakat internasional. Hasil yang diperoleh dari diplomasi tersebut adalah berupa pengakuan internasional terhadap prinsip-prinsip negara kepulauan yang dimuat sebagai ketentuan-ketentuan hukum dalam bab 4 KHL 1982. Tujuan akhir dari diplomasi ini sendiri adalah bahwa negara-negara maritime powers yang telah menikmati hasil pertambangan minyak dan gas bumi dalam jangka panjang mau mengakui atau paling tidak mau mendukung upaya diplomasi hukum laut Indonesia dalam memperjuangkan agar prinsip-prinsip negara kepulauan Indonesia dapat diakui dan diterima oleh masyarakat internasional. Oke, selanjutnya mengenai perbatasan wilayah laut Indonesia. Jadi batas-batas wilayah laut Indonesia di bagian utara, sebagian terbesar berbatasan dengan negara tangga yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, dan juga Papua Nugini. Sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Dan batas-batas wilayah laut tersebut terdiri dari batas-batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang akan diselesaikan melalui perundingan. Dan apa aja sih batas-batas wilayah laut yang telah diselesaikan? Yang pertama ada batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia yang disahkan oleh Kepres nomor 89 tahun 1989. Ini tentang perundingan batas landas kontinen antara Malaysia dan Indonesia di Selat Malaka dan di Laut Cina Selatan. Kemudian ada batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia yang disahkan melalui Kepres nomor 42 tahun 1971 tentang pengesahan hasil perundingan batas dasar laut tertentu antara Indonesia dengan Australia di Laut Arafura dan di sebelah selatan Pulau Irian. Kemudian ada batas laut teritorial antara Indonesia dan Papua Nugini di utara dan selatan Pulau Irian yang disahkan melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 1973. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan kelautan nasional tentang wilayah Indonesia. Jadi secara umum, kebijakan kelautan nasional ini dapat kita pahami sebagai arah dari berbagai macam kegiatan pembangunan kelautan nasional yang diselenggarakan di wilayah laut Indonesia untuk mewujudkan, melindungi, dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk kepentingan kelautan setiap warga negaranya. Karena pada hakikatnya wilayah laut Indonesia merupakan hal yang paling penting dalam pembangunan kelautan nasional. Kemudian terdapat kebijakan kelautan nasional tentang wilayah laut Indonesia yang terdiri dari kebijakan umum, kebijakan teknis, dan kebijakan pelaksanaan. Kebijakan umum ini hendaknya berisi tentang arahan dan cara pandang negara dan warga negaranya dalam memaknai wilayah laut sebagai masa depan bangsa. Nah, cara pandang ini disebut sebagai wawasan Nusantara. Kemudian
Untuk kebijakan teknis, dia berisi mengenai arahan tentang bagaimana caranya menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat dari negara dalam rangka eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan dan konservasi wilayah laut Indonesia. Kemudian mengenai kebijakan pelaksanaan, dirumuskan oleh pemerintah hendaknya berisi arahan-arahan tentang bagaimana caranya agar supaya kedaulatan dan hak-hak berdaulat Indonesia dapat ditegakkan di wilayah laut Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah melanjutkan diplomasi, perundingan, penyelesaian garis-garis batas wilayah laut dengan negara tetangga, menetapkan batas luar wilayah laut Indonesia yang tidak berhadapan atau tidak berdampingan dengan negara tetangga, memetakan batas-batas wilayah laut tersebut dan mendepositkannya ke PBB, serta melanjutkan dan meningkatkan pembangunan kelautan nasional. Bagaimana penyelesaian sengketa hukum laut internasional berdasarkan Konvensi tahun 1982 dan pasal 33. Jadi maksud berdasarkan Konvensi tahun 1982 dan pasal 33 adalah mengingat terkait dengan persoalan hukum laut membuat masyarakat hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional belum cukup menangani persoalan di wilayah laut. Jadi maksudnya itu seperti apa? Jadi maksud hal tersebut dibuat terkait dengan Konvensi 1982 itu untuk menangani penyelesaian sengketa yang dibuat hukum laut 1982 yang dilihat dari perkembangan sistem peradilan konvensi yang memaksa agar negara untuk dapat menerima prosedur tersebut, dan sifat dari prosedur tersebut adalah memaksa. Jadi, apabila cara tersebut tidak tercapai, maka pihak yang bersengketa diwajibkan untuk menyelesaikan menggunakan prosedur sengketa yang dimuat dalam lampiran 6 konvensi melalui konsiliasi. Jadi sebenarnya itu konsiliasi itu sudah diatur di dalam pasal 284, teknisnya di dalam lampiran 5 Hukum Laut 1982 dengan cara memberitahukan pihak yang berselisih kepada pihak lainnya, di mana nanti juga Sekretaris Jenderal PBB sendiri akan memegang nama-nama dari konsiliator atau juru damai yang ditunjuk oleh negara-negara peserta. Nah, konvensi ini dihadiri di mana setiap negara akan menunjuk 4 konsiliator dengan syarat bahwa konsiliator atau juru damai sendiri memiliki reputasi yang baik. Komisi Konsiliasi terdiri dari 5 anggota. 2 dipilih dari masing-masing pihak sebaiknya nama-nama yang sudah terdapat dalam daftar, dan anggota kelima akan dipilih oleh keempat anggota yang sudah terpilih dan akan menjadi chairman. Apabila penunjukan ini tidak dapat terlaksana, maka Sekjen PBB akan menunjuknya langsung dari dalam daftar menurut pasal 3 Aneks kelima Unclos tahun 1982. Keputusan-keputusan tentang masalah prosedural, laporan-laporan, dan rekomendasi dari komisi dilaksanakan dengan pemungutan suara terbanyak menurut pasal 4. Komisi akan mendengarkan pihak-pihak yang berselisih, memeriksa klaim mereka, serta keberatan-keberatan yang diajukan, dan menyiapkan usul-usul untuk penyelesaian secara damai menurut pasal 6. Komisi akan memberikan suatu hasil telaah atau report di dalam waktu sejak 12 bulan sejak komisi tersebut dibentuk. Report ini akan mencatat setiap persetujuan yang dicapai, persetujuan yang gagal, kesimpulan-kesimpulan atas semua fakta dan hukumnya yang penting bagi masalah yang diperselisihkan, dan rekomendasi yang dipandang komisi bermanfaat untuk penyelesaian perdamaian. Report ini akan disimpan di kantor Sekjen PBB dan akan segera diteruskan ke masing-masing pihak yang berselisih. Report ini tentunya tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, menurut pasal 7. Konsiliasi akan otomatis berakhir apabila penyelesaian telah tercapai. Pada waktu pihak-pihak yang bersangkutan menerima atau salah satu pihak menolak, tentunya dengan nota tertulis yang dialamatkan ke Sekjen PBB, atau apabila jangka waktu 3 bulan telah lewat sejak report disampaikan kepada para pihak menurut pasal 8. Uang jasa dan pengeluaran komisi akan dibebankan pada pihak yang berselisih pada pasal 9. Jika melalui prosedur yang telah tersebutkan para pihak belum dapat mencapai penyelesaiannya,
Maka diterapkan prosedur selanjutnya, yaitu menyampaikan ke salah satu badan peradilan yang telah disediakan oleh Konvensi Hukum Laut sesuai dengan pasal 287, yaitu yang pertama Mahkamah atau Tribunal Internasional Hukum Laut, yang kedua ada Mahkamah Internasional, yang ketiga adalah Tribunal Arbitrase, yang keempat atau yang terakhir adalah Tribunal Arbitrase Khusus. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai yurisdiksi atas perselisihan yang diajukan kepadanya tentang interpretasi dan penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut. Khusus untuk arbitrase khusus, prosedurnya ditentukan dalam Aneks ke-8 serta diperuntukkan bagi perselisihan yang berbicara tentang perikanan, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan kelautan, riset ilmiah lautan, dan yang terakhir navigasi termasuk polusi kapal dari dumping. Jadi sebenarnya apa sih Senkaku atau Tiaoyu sendiri? Nah, Senkaku atau Tiaoyu adalah suatu kepulauan Pinnacle, yakni sebuah pulau yang tak berpenghuni yang dimana dipersengketakan oleh Republik Tiongkok dan Jepang. Nah, sengketa terkait dengan kepulauan ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama, di mana hubungan bilateral yang kurang baik antara Cina dan Jepang bukan hanya dipengaruhi dari faktor sejarah saja, namun dimulai dari dinasti Ming. Dinasti Ming yang dimana pulau itu awalnya diberi nama Tiaoyu Tiao yang memasukkannya pada yurisdiksi Taiwan pada masa pemerintahan dinasti Qing. Kemudian pada perang Cina dan Jepang pada tahun 1894 dan 1895 di mana Cina harus menelan kekalahan, sehingga akhirnya sebagian dari wilayah Cina sendiri harus menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang. Kemudian terkait dengan peta kepulauan sendiri itu sebenarnya Pulau Senkaku atau Tiaoyu sendiri ini terletak dekat dengan Taiwan dari yurisdiksinya Cina sendiri dan Jepang yang dekat dengan Pulau Ishigaki. Nah, kemudian nama Senkaku adalah nama atas pulau tersebut yang diberikan oleh Jepang, sedangkan Tiaoyu adalah nama atas pulau tersebut yang diberikan oleh Cina. Sehingga kesimpulan yang dapat saya berikan terkait dengan pulau itu sebenarnya pulau ini memang tidak jauh dari Taiwan yang merupakan bagian dari Republik Tiongkok dan juga tidak jauh dari Jepang sendiri. Lalu apa sih yang membuat mereka saling memperebutkan pulau ini? Nah, sengketa terkait dengan kepulauan ini sudah terjadi khususnya tahun 1969 setelah Economic Commission for Asia and Far East yang menemukan 85% potensi cadangan minyak dan gas yang berada di kepulauan ini. Oleh karena penemuan tersebut, Cina dan Jepang saling memperebutkan kawasan tersebut. Nah, klaim dari masing-masing pihak saling menguatkan untuk mendapatkan kekuasaan atas pulau tersebut. Nah, akan tetapi klaim itu juga didasari karena adanya perbedaan paham garis perbatasan laut di Cina Timur antara Cina dan Jepang. Walau mereka sama-sama meratifikasi konvensi PBB tentang hukum laut terkait dengan UNCLOS 1982, tetapi mereka membangun pemahaman sendiri. Nah, yang meratifikasi bisa dari salah satu pihak atau dua-duanya sama-sama meratifikasi. Nah, sehingga Jepang mengusulkan agar pembagian wilayah berdasarkan garis tengah di zona ekonomi eksekutif yang berjarak 200 mil dari garis dasar atau yang disebut sebagai baseline. Nah, Cina menganggap bahwa Jepang tidak menaati isi dari konvensi tersebut, yang menurut pakar hukum laut Cina mengatakan bahwa hukum laut Cina pengambilan garis laut itu harus ada kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak, sehingga Cina itu juga mengacu pada kelanjutan landas kontinennya yang berjarak 200 mil. Nah, terkait dengan persoalan sebab ZEE pada tahun 1969, Jepang membangun adanya suatu mercusuar di suatu kepulauan disebut dengan Kitakojima yang dekat dengan kepulauan Senkaku. Nah, ia menimbulkan kemarahan besar terhadap Cina. Dan tahun 1998 sampai 1996 adanya suatu konvensi atau adanya suatu mediasi antara kedua belah pihak. Akan tetapi sampai sekarang belum terjadi penyelesaian antara kedua belah pihak terkait dengan sengketa hukum laut tersebut. Setelah mengetahui tentang latar belakang kasus Senkaku, saya akan menjelaskan tentang usulan Jepang dan Cina terkait dengan wilayah zona ekonomi eksklusif.
Yang pertama dari pihak Jepang, terkait dengan tindakan Jepang yang mengusulkan pembagian wilayah berdasar garis tengah di zona ekonomi eksklusifnya yang berjarak 200 mil dari garis dasar atau baseline, maka pemerintah Jepang dapat melakukan pengukuran terkait dengan zona ekonomi eksklusif sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa Jepang berhak untuk menetapkan zona ekonomi eksklusif dengan jarak yang tidak boleh melebihi dari 200 mil laut, diukur dengan menggunakan garis pangkal yang sama untuk mengukur lebar wilayah laut teritorialnya. Garis pangkal tersebut dapat berupa garis pangkal normal, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, ataupun garis pangkal kepulauan bagi negara-negara kepulauan. Laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif sama-sama diukur dari garis pangkal, maka lebar zona ekonomi eksklusif adalah 200 dikurangi 12 mil laut. Hal ini dikarenakan oleh wilayah laut yang selebar 12 mil dari garis pangkal yang sudah merupakan wilayah laut teritorial yang merupakan bagian dari negara pantai dan harus tunduk pada kedaulatan negara tersebut. Jadi, lebar zona ekonomi eksklusif adalah 188 mil laut. Pengambilan garis tengah untuk pengukuran zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinental harusnya didasarkan oleh sebuah perjanjian antara kedua pihak agar tercapai solusi yang adil. Selanjutnya, dari pihak Cina, terkait dengan sengketa kepemilikan Pulau Senkaku ini, Cina mengacu pada kelanjutan alamiah dari landas kontinennya yang berjarak di luar 200 mil. Cina dapat menetapkan wilayah landas kontinen meliputi dasar laut beserta tanah yang berada di bawahnya dari daerah di permukaan yang terletak di luar wilayah laut teritorialnya atau di sekitar kelanjutan alamiah dari wilayah daratan sampai pinggiran luar dari tepi kontinen atau dengan lebar yang mencapai jarak 200 mil yang diukur dari garis pangkal. Selain itu, Cina juga dapat menentukan landasan kontinen melebihi batas jarak 200 mil laut dengan lebar maksimum landas kontinen adalah 350 mil yang diukur dari garis pangkal yang sama dengan wilayah laut teritorial dengan syarat bahwa batas terluar landas kontinen tersebut ditetapkan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Batas terluar dari landas kontinen tersebut bisa mencapai jarak sejauh 100 mil yang diukur dari garis kedalaman sepanjang 2.500 meter dalam hal pinggiran terluar tepi kontinen atau continental margin berjarak lebih dari 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut teritorial dan berhimpit dengan batas terluar zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang status kepemilikan Kepulauan Senkaku menurut hukum internasional. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi dan akan saya persempit, bahwa awal mula terjadinya sengketa antar kedua negara atas Kepulauan Senkaku ini dimulai dari zaman dinasti Ming, tepatnya pada abad ke-15. Kepulauan Senkaku merupakan bagian dari wilayah Cina dan hal tersebut dapat dibuktikan dari sebuah dokumen yang dibuat oleh Shen Kan tentang perjalanannya menuju kerajaan Ryukyu. Di mana kerajaan Ryukyu ini merupakan sebuah kerajaan yang statusnya berada pada kekuasaan dinasti Ming pada saat itu. Sedangkan di lain sisi, seorang penguasa Jepang pada waktu itu bernama Shimazu telah berhasil menaklukkan kerajaan Ryukyu dan mengakibatkan kerajaan Ryukyu ini masuk ke dalam salah satu daerah jajahan Jepang pada waktu itu. Kepulauan Senkaku hanya dipakai sebagai alat tunjuk yang dapat mengarahkan para pelayar dari Cina yang ingin menuju ke Ryukyu. Dan seiring berjalannya waktu, Kepulauan Senkaku ini tetap tidak menjadi sebuah kepulauan yang mempunyai arti penting bagi Cina dan Jepang. Walaupun telah banyak peristiwa dan perubahan yang terjadi pada Cina dan Jepang, keadaan Kepulauan Senkaku masih tetap sama seperti masa-masa sebelumnya, yaitu sebuah kepulauan yang kosong tidak berpenghuni. Dan tahun ketika Ryukyu telah masuk ke dalam bagian dari prefektur Okinawa, di mana merupakan tahun terjadinya konflik antara pemerintah dinasti Qing China dengan pemerintah Jepang mengenai pemberian sebutan terhadap daerah teritorial ini. Dan pada tahun 1879, akhirnya Kepulauan Ryukyu ini telah resmi menjadi salah satu daerah bagian dari prefektur Okinawa itu. Dan di waktu yang sama, Jepang juga telah menunjukkan minatnya pada Kepulauan Senkaku atau Diaoyu ini,
yang letaknya berdekatan dengan Kepulauan Ryukyu. Karena belum adanya kejelasan tentang status Kepulauan Diaoyu ini, dan dengan situasi yang ada pada saat itu, akhirnya seorang gubernur Okinawa terpaksa mengambil sebuah tindakan untuk mengesahkan dan memperjelas status Kepulauan Diaoyu ini sebagai daerah wilayah kekuasaan Jepang. Pada 13 Januari 1890, Gubernur Okinawa mengirimkan sebuah surat kepada Menteri Dalam Negeri Jepang yang berisi permintaan Gubernur Okinawa kepada Menteri Dalam Negeri Jepang untuk memberikan otoritas kepada Gubernur Okinawa dalam pengadaan sebuah tower ataupun mercusuar sebagai suatu bentuk penanda daerah kekuasaan Jepang. Namun karena pada saat itu pemerintah memang sudah tidak mempunyai kepedulian dan memberikan penolakannya yang disebabkan oleh ketegangan hubungan yang terjadi dengan Cina. Walaupun adanya ketegangan tersebut, pemerintah Jepang dan pemerintah Cina khususnya tidak memberikan larangan kepada nelayan Jepang yang memancing di sekitar wilayah Kepulauan Diaoyu. Namun situasi yang tenang dan damai ini terhadap kepemilikan Kepulauan Senkaku ini tidak berlangsung lama. Karena pada tahun 1968 ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh UN Economic Commission for Asia and the Far East yang menyatakan bahwa di Laut Cina Timur, tepatnya di sebuah landas kontinen dekat Kepulauan Senkaku, terdapat kandungan minyak dan gas alam terbesar dunia. Karena hal inilah membuat kedua negara saling berlomba-lomba untuk mendapatkan kepulauan tersebut. Berdasarkan penjelasan tentang awal mula sengketa, dapat disimpulkan bahwa Kepulauan Senkaku merupakan kepulauan yang tidak ada yang memiliki, baik oleh Cina maupun oleh Jepang. Ada beberapa hal yang mendukung Kepulauan Senkaku tidak ada yang memiliki, yaitu yang pertama, adanya perbedaan paham garis perbatasan laut di Laut Cina Timur antara Cina dan Jepang yang hingga kini belum mencapai kesepakatan bersama. Walau kedua negara sama-sama meratifikasi konvensi PBB tentang hukum laut, tetapi mereka membangun pemahaman sendiri yang belum tuntas untuk dibicarakan. Pada pihak Jepang mengusulkan pembagian wilayah berdasar garis tengah di zona ekonomi eksklusifnya berjarak 200 mil dari garis dasar atau baseline. Mengenai paham garis ala Jepang ini memang tidak sesuai dengan isi konvensi. Menurut pakar hukum laut dari Cina menegaskan bahwa pengambilan garis tengah untuk mengukur ZEE dan landas kontinental harus didasarkan pada sebuah perjanjian antar kedua belah pihak agar tercapai solusi yang adil. Sedangkan pihak Cina mengacu pada kelanjutan ilmiah dari landas kontinen yang berjarak di luar 200 mil, yang mana dalam hukum laut internasional, landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial. Sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran laut tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 mil laut sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter. Terkait dengan persoalan tersebut, maka adanya suatu perjanjian. Nah, yang kedua dari pertama adalah Perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895, di mana Perjanjian Shimonoseki bukan hanya sekedar perjanjian perdamaian, tetapi juga sebuah perjanjian yang ditawarkan dan telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk mengakhiri perang yang terjadi antara Cina dan Jepang. Yang kedua adalah Wartime Declaration atau yang disebut sebagai Deklarasi Kairo, yang juga berisi tentang pengambilan seluruh wilayah Jepang seperti Manchuria, Formosa, Pexadores ke Cina, yang mana wilayah-wilayah yang tersebut didapat Jepang atas kemenangannya pada saat perang dengan Cina. Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa Kepulauan Senkaku juga termasuk dalam wilayah Formosa atau Taiwan. Selanjutnya ada Perjanjian San Francisco Peace Treaty yang disahkan pada 8 September 1951. Pada pasal 2 dari perjanjian ini disebutkan bahwa Jepang harus melepaskan semua haknya terhadap Formosa atau Taiwan dan juga Pulau Pescadores. Dan di dalam pasal 3-nya disebutkan bahwa Jepang harus mematuhi dan menyetujui semua permintaan Amerika Serikat karena Jepang merupakan negara perwalian Amerika Serikat. Di samping fakta yang menyebutkan bahwa Kepulauan Senkaku tidak disebutkan secara spesifik di dalam perjanjian ini, ternyata dalam perjanjian ini di salah satu draft perjanjiannya pada 19 Maret 1947
menjelaskan tentang batas-batas wilayah Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, perjanjian damai antara Cina dan Jepang pada tahun 1952. Pada pasal 4, perjanjian ini disebutkan bahwa semua perjanjian, konvensi, dan persetujuan yang ditandatangani dan disetujui oleh Cina dan Jepang sebelum tanggal 9 Desember 1941 yang telah dilakukan sebagai suatu konsekuensi dari perang itu menjadi batal dan tidak berlaku. Menurut pandangan dan pemikiran negara Cina, tujuan dari perjanjian damai ini secara tidak langsung adalah sebagai alat untuk membatalkan serta tidak memberlakukannya perjanjian Shimonoseki yang oleh karena itu penyerahan Kepulauan Senkaku itu dibatalkan dan dikembalikan bersama Pulau Formosa. Dan kita sampai pada materi terakhir, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa internasional atas kepemilikan Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang. Dalam sengketanya terhadap Kepulauan Senkaku, Cina dan Jepang memiliki klaim yang berbeda atas Kepulauan Senkaku. Klaim Cina menyebutkan bahwa dalam dokumen sejarah Jepang telah dijelaskan bahwa Kepulauan Senkaku merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Cina. Cina juga menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku dan Taiwan itu merupakan sebuah satu kesatuan di mana keduanya diserahkan kepada Jepang melalui sebuah aturan yang terdapat dalam perjanjian Shimonoseki. Dikarenakan kemenangan Jepang pada Perang Cina dan Jepang tahun 1895. Isi dari perjanjian Shimonoseki ini adanya keharusan Cina menyerahkan sebagian wilayahnya ke Jepang. Cina juga percaya Jepang akan melepaskan kedaulatan pulau tersebut dengan dua perjanjian, yaitu perjanjian San Francisco pada tahun 1951 dan perjanjian damai antara Cina dan Jepang pada tahun 1952. Pada pasal 2 perjanjian San Francisco, Jepang wajib menyerahkan kembali Taiwan dan pulau-pulau lainnya ke tangan Cina. Cina juga menegaskan proklamasi Potsdam yang telah disepakati oleh sekutu juga memaksa Jepang untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Jepang yang didapatnya dari hasil kemenangan atas perang dengan Cina yang terjadi pada tahun 1894 sampai dengan 1895. Cina menyatakan bahwa pada abad ke-15 di saat dinasti Ming menguasai daratan Cina, Kepulauan Senkaku telah dimasukkan ke dalam wilayah Cina sebagai salah satu daerah pertahanan pantai Cina. Berkaitan dengan masuknya Pulau Taiwan ke dalam Cina di masa dinasti Qing dan banyaknya nelayan Taiwan yang memanfaatkan Kepulauan Senkaku, maka Cina menganggap bahwa ia telah memanfaatkan Kepulauan Senkaku dengan semaksimal mungkin. Sedangkan pada klaim Jepang, bahwa menurut Jepang, secara hukum Jepang memiliki hak untuk menganggap dan menyatakan Kepulauan Senkaku sebagai bagian dari wilayahnya. Karena Kepulauan Senkaku merupakan kepulauan yang tidak bertuan. Dan karena Jepang meyakini bahwa secara hukum ia memiliki hak atas Kepulauan Senkaku, hingga bagi Jepang, Kepulauan Senkaku telah menjadi bagian dari wilayah Jepang dan bukan bagian dari wilayah Taiwan seperti yang dikatakan oleh Cina. Maka Jepang akhirnya menganggap bahwa Kepulauan Senkaku tidak pernah menjadi bagian dari perjanjian Shimonoseki maupun perjanjian San Francisco. Jepang juga meyakini bahwa ia telah menduduki dan mempunyai kedaulatan atas Kepulauan Senkaku dalam waktu yang lama. Merupakan suatu alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa Jepang telah memiliki kekuasaan dan kedaulatan yang sah terhadap Kepulauan Senkaku. Bagi Jepang, perjanjian San Francisco tidak secara spesifik menerangkan tentang keterlibatan Kepulauan Senkaku sebagai salah satu bagian dari beberapa wilayah Jepang yang akan diserahkan kepada Cina. Dari segala perjanjian dan kesepakatan yang dibuat oleh Cina dan Jepang tidak juga menemukan titik terang, maka sesuai dengan pasal 33 Piagam PBB yang menyatakan bahwa para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional, atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih. Maka dalam penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang, jika kedua negara ingin menyelesaikan sengketa secara damai, maka hal pertama yang dapat ditempuh oleh Cina dan Jepang adalah negosiasi. Dikarenakan sebelumnya Cina dan Jepang pernah melakukan negosiasi atas pengelolaan bersama Kepulauan Senkaku, maka yang dapat dilakukan oleh Cina dan Jepang adalah melanjutkan kesepakatan pengelolaan bersama atas kepulauan tersebut. Maka atas dasar tersebut dapat menjadi upaya kedua negara untuk mengadakan perjanjian pengelolaan bersama atau dalam hal ini yaitu joint development. Proses awal negosiasi dalam joint development antara Cina dan Jepang ini adalah dengan membentuk dan mengadakan penelitian letak strategis atas titik-titik pengelolaan bersama yang dapat dicapai oleh kedua belah pihak. Selain itu, kedua negara juga mempercepat proses konsultasi dan data yang konkret yang nantinya akan menjadi prinsip dalam kerjasama
pengelolaan bersama atas dasar joint development. Apabila negosiasi yang dilakukan oleh Cina dan Jepang tidak terjalin kesepakatan, maka Cina dan Jepang dapat memilih alternatif penyelesaian secara jalur diplomatik lainnya, seperti pencarian fakta selanjutnya yang akan ditempuh oleh Cina dan Jepang. Bahwa yang kita tahu salah satu penyebab munculnya sengketa antara Cina dan Jepang ini adalah karena ada ketidaksepakatan antar para pihak mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa ini akan bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati. Untuk menyelesaikan sengketa ini, para pihak Cina, bagi Cina dan Jepang, harus membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan ini kemudian dilaporkan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketanya. Dalam beberapa kasus, badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta dalam sengketa internasional dibuat oleh PBB. PBB harus melakukan penyelidikan setelah Cina mengklaim bahwa menurut peraturan United Nations Convention on the Law of the Sea, Kepulauan Senkaku merupakan wilayah Cina karena berada dalam landas kontinen yang memang secara fakta terhubung dengan daratan Cina. Jalur diplomatik selanjutnya yang dapat ditempuh oleh Cina dan Jepang yaitu mediasi. Diperlukan intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang mungkin untuk keluar dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Misalnya, pihak ketiga memberikan saran kepada kedua belah pihak atas Cina dan Jepang untuk melakukan negosiasi ulang. Atau bisa saja pihak ketiga ini hanya menyediakan jalur komunikasi tambahan. Apabila dalam penyelesaian tersebut tidak mendapatkan jalan keluar juga, cara terakhir dalam penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang ini adalah mengajukannya ke International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional ini hanya dapat menjalankan yurisdiksinya apabila para pihak yang bersengketa sepakat untuk mengajukan sengketanya, atau apabila para pihak yang bersengketa terikat oleh deklarasi yang dibuat menurut klausula opsional. Dalam hal yurisdiksi, ICJ ini dapat menyelesaikan sengketa tersebut hanya dengan menerima compulsory jurisdiction yang diatur dalam pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional pada tanggal 15 September 1958. Ini berarti bahwa negara lain dapat membawa Jepang ke ICJ tanpa persetujuan dari Jepang itu sendiri. Berbeda dengan Jepang yang telah menerima wewenang ICJ ini dalam menyelesaikan sengketanya, Cina hingga saat ini tidak memperlihatkan suatu usaha apapun yang menunjukkan penerimaannya atas yurisdiksi ICJ dalam penyelesaian sengketa negaranya. Sikap Cina terhadap ICJ ini mengindikasikan bahwa penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku dalam kerangka ICJ adalah hal yang tidak mungkin. Kurang lebih seperti itu, sekian dan terima kasih.